Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Saraswati dengan NIM 18120691. Program Studi Sistem Informasi, asal dari Kalimantan Selatan. Usia saat ini yaitu 20 tahun. Seandainya saya menjadi pemimpin, saya akan selalu melakukan riset bisnis agar mampu merancang pola dinamis agar sesuai dengan perkembangan pasar. Kemudian saya lakukan diskusi dengan anggota saya. Dengan menerima masukan-masukan dari mereka agar mampu mendapatkan keputusan terbaik. Sehingga keputusan yang dikeluarkan sudah didasari oleh berbagai riset. Sehingga menjadi lebih meyakinkan untuk dijalankan. Dan ketika ada peluang bisnis, saya akan segera memanfaatkan hal itu. Saya akan memimpin bisnis yang akan saya beri nama, yaitu Cityland Harmony, dengan alamat di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Dengan jenis usaha yaitu industrial property, dengan menggunakan jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan hunian tunggal dan kopel. Sebagai seorang pemimpin, tentunya saya akan menciptakan visi, misi, dan strategi untuk menjalankan usaha bisnis saya agar dapat berkembang dan lebih maju. Visi menjadi perusahaan industri properti terbaik yang mampu menghadapi tantangan serta unggul dalam persaingan baik nasional maupun internasional. Baik nasional maupun regional. Misi 1. Membangun sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegritas. 2. Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan properti dan realty dengan tata kelola yang baik dan benar. 3. Menjadi perusahaan pengembang yang mampu memberikan nilai lebih kepada stakeholder. 4. Mendukung program pemerintah dalam rangka ketersediaan perumahan bagi masyarakat. Strategi yang akan saya gunakan yaitu menjadikan media sosial sebagai sarana promosi serta rajin melakukan promosi. 2. Memperhatikan pengusaha properti lain. 3. Menentukan segmen pasar. 4. Menentukan target pasar. 5. Tawarkan harga properti yang kompetitif. 6. Berikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Bagaimana saya untuk memulai proses memimpin? Yang akan saya lakukan yaitu mengelola. Saya harus mampu mengelola perusahaan baik dari sistem yang ada, hubungan karyawan, hingga mengelola modal saat masih baru menjadi pemimpin. Kemudian menyusun strategi, saya akan menciptakan sebuah inovasi, ide, dan strategi yang dibutuhkan dalam bisnis ini. Dan saya akan melakukan menginspirasi untuk membuat karyawan saya agar tidak mudah menyerah dan merasa lelah. Maka saya akan berperan aktif dan memberikan sebuah motivasi, serta memberikan inspirasi kepada karyawan saya agar dapat tampil dan memberikan yang terbaik bagi dirinya dan perusahaan. Bisa memprioritaskan waktu. Saya harus tahu apa yang wajib dikerjakan terlebih dahulu dan mana yang bisa dikerjakan pada waktu santai atau waktu luang. Merencanakan, melaksanakan, dan beradaptasi. Saya akan membuat perencanaan bisnis, melakukan setiap proses bisnis, dan harus beradaptasi dengan setiap perubahan di dalam proses bisnis yang terjadi. Saya juga akan memberikan kenyamanan kepada karyawan saya dengan cara mau mendengar dan melihat apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh mereka. Bagaimana proses menjelaskan kepada anggota atau pengikut agar bisa mencapai visi dan misi? Yang saya akan lakukan yaitu mengomunikasikan sasaran keseluruhan bisnis, memberikan gambaran besar dan penglihatan kemana perusahaan akan menuju dalam 5 hingga 10 tahun. Memberikan gambaran tujuan dari perusahaan, apa yang dilakukan dan apa yang ingin dicapai.
membuat anggota tertarik kepada misi saya, sehingga akan menghasilkan sinergi yang menguntungkan kedua belah pihak. Dengan demikian, perusahaan akan dapat menarik orang-orang bertalenta yang memiliki kesamaan pandangan. Bagaimana cara saya menghadapi masalah yang datang? Saya akan melakukan intervensi, itu menanyakan awal mula permasalahan dan segala keluhan yang dialami. Kemudian perubahan secara keseluruhan. Itu perubahan perlu dilakukan jika dampak negatif yang terjadi karena konflik tersebut dianggap sudah sangat meresahkan dan membahayakan eksistensi perusahaan. Maka adanya dilakukan perubahan secara keseluruhan. Memeriksa kembali target dan sasaran perusahaan secara realistis. Kemudian melakukan penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Langkah-langkah konkret yang saya lakukan dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 agar bisnis tetap eksis dan bahkan lebih baik. Yang pertama, saya melakukan penyesuaian dan inovasi untuk melawan tekanan saat pandemi. Kedua, memperkuat konsep digital marketing agar transaksi tetap dapat berjalan. Ketiga, mengembangkan strategi penjualan yang bisa digunakan dalam teknologi digital. Misalnya menggunakan teknologi VR atau virtual reality. Kemudian yang terakhir, saya akan menyediakan produk-produk hunian yang mendukung perubahan lifestyle terkait pandemi. Contohnya seperti mungkin akan diadanya pembuatan hunian rumah sehat dan lain-lain. Gaya kepemimpinan yang saya pakai yaitu gaya kepemimpinan demokratis dan strategis. Gaya kepemimpinan demokratis yaitu pemimpin yang mau untuk selalu berdiskusi dengan anggotanya, dengan mengutamakan komunikasi atasan dengan bawahannya agar tetap terjalin dengan lancar dan efektif. Gaya kepemimpinan strategis yaitu identik dengan tim riset agar mampu merancang pola dinamis agar sesuai dengan perkembangan pasar. Keputusan yang dikeluarkan sudah didasari oleh berbagai riset, sehingga meyakinkan untuk dijalankan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.